belum ketembus, bisa aja dia seperti ini, ya kan? Biasanya dihormati ya. Kemungkinan dia bisa seperti ini ya. Kalau misalkan dia jebol, ini ya. Kalau misalkan jebol untuk di H4-nya, dia bisa seperti ini. Kalau seandainya jebol, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata ya. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman cek ulang, sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman harus bijaksana dalam memutuskan apapun itu ya. Trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman harus bijaksana. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, hari ini kita akan bahas SAU USD aja ya. Kita akan bahas SAU USD aja karena plan yang lain nggak begitu menarik. Saya sudah charting duluan. Jadi banyak area-area yang sideways untuk di H1. Nggak tahu di time frame yang lain, belum saya cek ya. Oke, kita akan bahas SAU USD di D1 dulu ya, mulai dari D1 sampai ke bawah. Di D1 masih seperti kemarin, teman-teman, bahwasanya trennya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Dan kemarin kita sempat marking di sini ya. Kemarin kita marking di rally base drop yang bawah dan rally base drop yang atas area merah ini, teman-teman. Artinya kalau area merah ini belum ketembus, dia bisa mantul, dan ternyata benar ya, ini mantul di sini. Nah, ini mantul ya, mantul lagi. Kalau teman-teman cek, ini mantul beberapa kali ya, mantul beberapa kali, 1, 2, 3 hari dia mantul di area ini. Artinya jika area ini belum ketembus, bisa aja dia seperti ini ya kan, bisa aja seperti ini. Nah, kalau misalkan area rally base drop ini masih kuat ya, masih menjadi penahan atau masih menjadi resisten. Tapi jika rally base drop ini nanti tembus ya, kemungkinan dia akan menguji rally base drop di atasnya, gitu ya, rally base drop di atasnya. Jadi seperti itu skenarionya ya. Dan kita punya beberapa area, jika ini kemungkinan mantul ya, kemungkinan bisa mantul di area ini, rally base rally di H4 ya. Jadi ini terlalu jauh, teman-teman. Kita fokus ke area yang terdekat dulu ya, karena yang terdekat kan belum sampai gitu ya. Oke, kita akan turunkan lagi ke 240 atau H4. Nah, di H4 ini terlihat juga base-nya. Ini adalah rally base drop di D1 tadi, dan ini memantul ya 2 kali ya. Kalau kita kecilkan lagi, ini mantul sekali di sini ya. Mantul 2 kali di sini. Nah, 2 kali di sini dan 3 kali mantul di sini lagi. Artinya rally base drop ini menjadi penahan yang cukup kuat gitu ya, menjadi penahan yang cukup kuat. Cuman yang perlu diperhatikan, teman-teman, rally base rally-nya di sini di H4 ini sebenarnya udah EMA-nya udah nyebrang ya. EMA-nya udah nyebrang, dan di sini kalau teman-teman lihat ada yang namanya drop base rally dan ada EMA 200-nya. Nah, ini ada drop base rally. Jadi area ini perlu diperhatikan juga, teman-teman ya. Karena apa? Karena meskipun ini masih sideways ya, tapi kan ada supply and demand ya, yang biasanya dihormati ya. Kemungkinan dia bisa seperti ini ya. Kalau misalkan dia jebol, ya dia bisa seperti ini ya. Kalau misalkan jebol untuk di H4-nya, dia bisa seperti ini kalau seandainya jebol ya. Tapi ya nggak tahu harga mau kemana. Yang penting kita waspada aja. Di sini ada drop base rally yang memungkinkan dia bisa mantul di area ini
ya untuk di H4 SAU USD. Kita akan turunkan lagi ke 60. Nah, di 60 teman-teman kita akan coba hapus dulu ya. Di 60 ini kondisinya lagi sideways ya, lagi sideways. Area merah ini adalah areanya D1 sama H4 tadi. Jadi kita abaikan dulu teman-teman, menjadi perhatian aja. Seandainya dia ke bawah, teman-teman, untuk D1 area yang diperhatikan adalah area ini ya. Ini di sini ada rally bus rally ya, ini bisa aja dia mantul di sini ya. Di bawah lagi di sini ada drop bus rally ya, meskipun ini bukan rules kita karena trennya nggak jelas ya, cuman menjadi perhatian aja bagi teman-teman yang mungkin suka scalping gitu ya. Di sini ada rally bus rally ya, di sini ada drop bus rally. Kenapa ini bukan rules kita? Karena trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas di H1, trennya nggak jelas ya. Tapi ini yang perlu diperhatikan, bisa saja dia mantul ya, bisa saja dia mantul seperti ini, ya kan? Bisa aja dia ini tembus, ya dia mantul seperti ini. Ya, kita nggak pernah tahu, yang penting teman-teman waspada di dua area ini, ya. Sekarang kita ke M30. Nah, di M30 ini juga sama, kondisinya lagi trennya nggak jelas ya. Jadi area ini menjadi penting juga ya, menjadi penting juga. Karena di sini ada rally bus rally dan di sini ada drop bus rally ya, yang perlu diperhatikan. Kita akan turunkan lagi ke M15. Di M15 ini kondisinya juga sama, nggak jelas trennya ya, trennya nggak jelas karena apa, EMA-nya berantakan. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman, kalau ini saya hapus dulu, yang perlu diperhatikan di sini ada drop bus rally ya, lebih kecil lagi areanya ya. Yang di sini di bawahnya ada rally bus rally, nah, ada beberapa tes ya, jadi beberapa area yang perlu diperhatikan sih ya. Di sini ada rally bus rally, di sini ada drop bus rally. Cuman ini juga nggak, rules kita nggak seperti ini, cuman kita hanya marking di sini ada supply and demand yang memungkinkan dia mantul. Di sini ada quick retest juga ya. Bisa aja dia kalau ini tembus ya dia ke bawah ke sini ya. Tapi trennya lagi nggak jelas ya, jadi trennya nggak jelas. Kita coba ke M5. Ke M5 kondisinya sekarang lagi trennya juga sama ya, trennya lagi nggak jelas ya, trennya lagi nggak jelas. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena pair yang lain nggak jelas areanya ya. Jadi kita bahas di SAU USD aja dari time frame D1 sampai ke M5. Sekali lagi kita akan disclaimer teman-teman bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand ya. Jadi plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market ya. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemennya masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu karena trading itu punya resiko yang cukup tinggi. Teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan